Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Sesungguhnya kedua-duanya itu sebetulnya perlu dalam kehidupan tuh. Selalu seimbang, ana sing ngalem, ana sing moyok. Ya artinya begini, ketika Anda senang disanjung, berarti Anda mengiyakan, saya berhak untuk disanjung karena saya layak. Kita kuloman, kita ku ganteng, ora. Ketika Anda yakin bahwa Anda tidak layak, Anda malah tersinggung. Dan sebaliknya ketika kita dicaci, kita marah, juga sama. Karena kita tidak sepakat. Yang kita sebenarnya ganteng ya, dia bilang blesa, baca koplok besi. Saya kan ganteng. Dia rani medit, nyewot. Kenapa? Karena dia merasa loman. Itu persoalan di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita membimbing hati kita ini. Jadi begini, hati kita ini liar sebetulnya. Maka perlu dibimbing, dikawal terus setiap detik. Setiap detik perlu dikawal-kawal. Bakal beli laran. Iya. Liar. Iya. Seperti kuda liar. Kalau tidak pernah dikawal, pernah disentrek, mana jaran ke apa, pelanaknya ya kan gitu. Les beli di les temenanan. Ya swaya-waya. Ya. Kita akan menjadi makhluk yang paling jahat di dunia ini. Ya. Kejahatan kita melebihi iblis. Ya, kalau iblis mah nggak pernah mengklaim aku Tuhan kok. Tetap dia masih percaya Tuhannya adalah Allah kok. Tapi manusia meniadakan Allah dan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Iya. Sekalipun tidak mengatakan seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ya, ketika dia punya jabatan penting, bagaimana mengancam bawahannya, masa depanmu ada di tanganku. Apakah bukan Tuhan tuh? Bisa menentukan masa depan orang tuh. Iya. Dia melebihi kapasitas sebagai atasan. Bahwa masa depanmu ada di tanganku. Ya, seperti itu. Orang kaya juga begitu. Pakai beli paduk segani kita kok. Iya. Mau tersimbungan sih aku. Yang nyumbang masjid juga sama. Ramun lakar yang memang sadar dia. Itu kan ucapan-ucapan yang sesungguhnya sangat kurang ajar sekali. Ya, makanya coba kita belajar introspeksi sekali lagi. Coba posisikan diri kita ini secara tepat sebagai hamba Allah yang tidak punya daya upaya apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Beli gableg apa-apa, beli duwe apa-apa. Semuanya tergantung kepada keputusan Allah. Itu saja kok. Ya makanya saya agak setuju ketika la haula itu miftahul jannah. Sekedar kunci, ya bakal beli dibuka, beli mancing-mancing. Miftah aja. Gitu. Ya, tapi kan minimal sudah punya kunci kan. Ya bukan durung bisa tuku mobil baby band, tuku kunci apa dingin. Bukan tuku baby band. Iya. Artinya punya klaim, saya sudah punya kuncinya kan gitu. Jadi kunci itu apa sih? Ya mungkin kalau sekarang mah istilah elektronik itu password lah. Iya. Kata kunci kan password tuh. Iya. Itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun. Kalau jujur kita merasa itu, maka atas dasar apa Anda marah ketika dihina orang? Atas dasar apa kalau Anda meyakini bahwa Anda tidak punya apa-apa lalu merasa senang ketika disanjung orang? Berarti kan bohong. Kebohongan kita itu tidak kita sadari bahwa kita membohongi diri kita sendiri. Ya. Qala Syekh Abdul Hasan fi hizbihi, Syekh Abdul Hasan mengatakan dalam hizibnya, Allahumma inil qama qad hakamta alaihim bidzulli hatta azzu wa hakamta alaihim bil faqti hatta wajadu thumma qala
Wa mimma yadulluka ala anna hadhihi sunnatullah fi ahibbaihi wa asfiyaihi qalu ta'ala wa zulzilu hatta yaqula rasul. Allahumma wahai Tuhanku, innal qawma qad hakamta alaihim bidzulli. Umat ini telah kau putuskan menjadi terhina, hatta azu, sampai mereka menjadi mulia. Wa hakamta alaihim bil faqdi, dan kau putuskan mereka kehilangan, kemiskinan, hatta wajadu, sampai mereka menemukan atau sampai mereka kaya. Sumaqal lalu katanya, wa mimma yadulluka ala anna hadhihi sunnatullah fi ahbaihi wa asfiyaihi, dan diantara sesuatu yang bisa membuktikan kepadamu bahwa ini adalah sunnatullah terhadap para kekasihnya dan para pilihannya adalah firman Allah, wa zulzilu hatta yaqula rasul, dan mereka diguncang sampai Rasul berkata, al-ayah. Jadi sabusa diuji sampai saklengere baru kita menyadarinya. Jadi artinya begini, ya memang kadang-kadang ujian itu juga harus benar-benar ujian. Ibaratnya kayak di kawah sandera di muka. Kalau hanya sekedar sakit gigi, sekedar mobil hilang, sekedar motor hilang, ya itu mah saya kira belum tentu hasilnya baik. Tapi bakal usahanya berangkut, uma dibeslah, sawah pragat, rabin jaluk pegat, ora anak pada ngelawan kabeh, bloling darat, bloling banyu, pleg klongor, bozul zilulan saklenger ya, baru memanggil Allah dari dalam hatinya. Allah baru dari hatinya. Bahkan masih anak pangkat, masih bergerak, masih Allah tani lambe baik ya. Nggak beli. Tetapi juga setelah itu belum tentu selampu itu ya balik maning, badeg maning metu maning. Iya. Ketika diombang-ambingkan oleh gelombang besar di tengah lautan, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Wa idza najahum, setelah selamat, faminhum muqtasidun, ya ana sing bener terus, ana sing awit maneh. Iya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi artinya bahwa ujung-ujungnya mah ujian adalah penting dalam hidup ini. Bakal beli diuji, angel bagaimana bisa membuktikan bahwa Anda naik kelas kalau tidak diuji. Bagaimana Anda bisa naik pangkat, naik golongan kalau uji. Semuanya proses ujian. Dan ujian itu adalah merupakan sunatullah juga. Dan gak usah khawatir karena ujian ini adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Diuji. Ya karena kalau kita jujur saja, dunia ini juga sebetulnya tempat ujian sih. Ya, tempat ujian. Jangan berharap Anda akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang hebat. Yang tempat ujian itu seberapa enaknya sih. Ya, bahwa selama kita di dunia, untuk mendapatkan apapun itu perlu jerih payah. Mendapatkannya dengan susah payah, kanggo mangan bega kengelan. Mari kita berpikir ketika kita sudah duduk di kursi dan di meja sudah ada nasi, ada ayam bekakak, ada sambal, ada sayur asam. Mari kita hitung, beras ini, nasi ini kan tadinya dari beras. Ana sing masak beli, wong pira sing masak. Di pesusi beli, karo abang susi ya, karo banyu. Sing nekakna banyu siapa? Sing mengalirkan air. Berapa banyak pegawai PDAM yang mengalirkan air ke dalam kamar mandimu itu? Sepone sing apa?
simpring bambu. Berapa orang yang membuat cepon ini? Singgawene sampai tengkulake, sampai tekang-tekang pasar Singadole. Beras ki oleh nutu beli. Berapa orang yang terlibat nyalipin? Sedurunge diselip gabah, oleh sing digabah. Berapa orang yang terlibat menanam padi itu? Beli peragat-peragat gitu. Proses untuk membuat nasi saja itu mata rantainya begitu panjang, melibatkan mungkin jutaan orang. Paham begini? Bisa nek cukul bagus tuh dipupuk orang, nah pupuk urea. Berapa ribu orang yang terlibat membuat urea. Proses panjang untuk mendapatkan sesuap nasi saja melibatkan jutaan orang. Ayamnya, sambelnya, kecapnya, piringnya yang buat tempat juga. Dari mana bahannya? Piring beling. Siapa yang menggali pasir kuarsa? Pabriknya di mana? Beli peragat-peragat. Pernah ngitung nggak begitu? Ya makanya namanya di alam dunia tuh ya seperti itu. Untuk mendapatkan apa saja itu harus kerja keras dan melibatkan banyak orang. Ajang lamun kaya swarga, bakas swarga mah walahumma yad'un salamun qaulan min rabbir rahim. Karing jerit be apel jreng ngana makon kayak Aladin ka. Bim salah bim jreng kayak ber betek-betek jreng ngono.